Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wasahhil akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian rutin malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua. Tergeraklah hati kita, tergeraklah badan kita untuk bisa menghadiri sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin pada malam hari ini. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini mendatangkan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dimudahkan urusan-urusan kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, ditinggikan derajat kita, dan diberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada pertengahan kedua bulan Sya'ban, yaitu kalau nggak salah hari ini malam ke-17 ya, 17 Sya'ban. Kemarin 16 ya, kemarin itu 16 ya nih ya, 16 Sya'ban. Kemarin itu 15 Sya'ban. Maka sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan sebenarnya kalau kita persiapannya sekarang ini ya agak terlambat. Dulu orang-orang soleh zaman dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah siap-siap, sudah persiapan untuk masuk Ramadan. Orang-orang soleh zaman dulu. Kalau guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan 3 bulan sebelum Ramadan. Makanya ya, terkenal di antara kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mulai Rajab sudah disuruh persiapan, ancang-ancang sebelum masuk Ramadan. Ya, bahkan ada di antara orang soleh ya, para ulama, orang soleh zaman dulu itu mereka bekerja, ini tidak, ini kalau yang ini tidak saya sarankan ditiru nggih. Tidak disarankan ditiru, apalagi yang masih lemah imannya atau ya, tipis dompetnya ya, bahaya soalnya. Soalnya para ulama zaman dulu itu sebagian kerja 10 bulan, kemudian masuk bulan Sya'ban dan Ramadan tokonya tutup. Wes pokoknya selama 2 bulan itu hidup dengan kerja 10 bulan, fokus ibadah. Makanya ini nggak cocok ditiru untuk kita-kita. Entah yang duite kan seperti itu. Tidak cocok ditiru untuk ya kita-kita ini. Cuma kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang-orang soleh zaman dulu ini sebelum masuk bulan Ramadan sudah persiapan, sudah membekali diri agar ketika masuk bulan Ramadan nggak kaget ya, tidak kaget, siap dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, kenapa kita harus membekali diri?
Emang Ramadan ini apa keistimewaannya? Jelas istimewa. Ramadan ini bukan seperti bulan-bulan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan," ketika masuk bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka. "Wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup. "Wa suddifat asyayatin," dan setan-setan itu dibelenggu dan diikat. Ya. Jadi bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Para ulama menafsirkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, karena mereka nggak bisa lihat setan maka nggak tahu. Pendapat yang pertama, yang diikat itu adalah ru'asa usyayatin, bos-bosnya setan. Jadi setan itu juga ada tingkatannya, Pak Bu. Nggak semua sama rata, nggak ada ya ketuanya iblis, kemudian anak buah terdekatnya, kemudian sampai istilahnya apa, kroco-kroconya yang paling kecil ya. Nah, yang diikat nanti, yang dibelenggu pada bulan Ramadan itu hanya ruasanya, petinggi-petingginya, petinggi setan, setan yang kuat-kuat, yang besar-besar. Adapun yang kroco-kroco dibiarkan berkeliaran. Makanya kita bisa saksikan dan kita bisa rasakan kalau pas bulan Ramadan bawaannya ibadah tuh enak. Sholat subuh ke masjid enteng, ngaji tadarus ibu-ibu 1 juz kurang, ya kan? Sedekah buat ngasih makan buka puasa padahal kebutuhan juga banyak, ya enteng. Kenapa? Karena yang goda kita ini ya setan kroco-kroco. Makanya ibadah itu enak. Dan kita bisa saksikan nanti ketika Ramadan habis 1 Syawal, subuhan pas takbiran ya udah beda lagi. Ya, pas Ramadan subuhannya masih 4 soft 5 soft. Ya. Subuhan 1 Syawal pas Idul Fitri kembali ke setelan pabrik 1 soft. Kenapa? Karena setannya yang kuat-kuat kembali dilepaskan. Makanya menggoda itu setan-setan yang kuat. Itu yang pertama. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Memang sengaja Allah mendesain bahwasannya bulan Ramadan ini memang bulannya ibadah, ya. Dan Allah nggak mau ingkar janji. Allah sudah berjanji sama iblis bahwa iblis diberi kesempatan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Yo, Allah nggak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka Allah tetap menunaikan janjinya kepada iblis, yaitu silahkan iblis menggoda manusia, tapi khusus di bulan Ramadan godaannya akan ringan, ya, godaannya akan ringan, tidak seperti bulan-bulan yang lain, ya. Makanya kebangetan sekali nggih, wal iyadzubillah, ketika masuk bulan Ramadan ya tubuh ini masih enteng bermaksiat, tubuh ini masih ya malas dari perbuatan taat, itu berarti ya luar biasa, berarti kita sama setan kroco udah kalah. Ya, makanya tadi ini yang pertama. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang lain adalah di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan penuh pengampunan. Dari namanya saja Ramadan itu kata sebagian ulama diambil dari kata ar-ramdha, ya, yang maksudnya Ramadan ini sangat panas. Li'annahu yarmidudz dzunub, karena membakar dosa, ayyahrikuha. Bulan Ramadan ini bulan pembakaran dosa, penghapusan dosa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan dengan mengharap, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya sebelumnya, semua dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, man qama, barang siapa yang qiyam tarawih Ramadan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Maka ketika suatu saat Jibril turun
kemudian dia bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yughfarlah. Kata Jibril, sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Ya, celaka. Bukan berarti Allah tidak mengampuni di luar Ramadan, enggak. Allah itu mengampuni kapanpun, selama nyawa masih ada di badan, belum sampai tenggorokan, taubat pasti masih diterima. Selama matahari belum terbit dari barat, taubat masih diterima. Tetapi apa? Kalau Ramadan saja kok dia tidak minta ampun, Ramadan saja dia tidak memaksimalkannya, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka kata Jibril, sungguh celaka orang yang masuk Ramadan dia tidak bertambah baik, dia tidak tambah ibadahnya, dia tidak tambah, ya, celaka. Kalau di bulan Ramadan aja seperti itu, yang setannya lemah aja seperti itu, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka dari hadis-hadis ini, ya, kita nggak aneh, ya, kalau para ulama mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum Ramadan agar ketika masuk bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan ibadah, ya, agar ketika masuk bulan Ramadan kita tidak apa, tidak kaget dengan ibadah-ibadahnya, puasa, baca Quran dan lain-lain, ya. Tetapi, ya, kalau kan ini kita sudah masuk pertengahan Sya'ban, nggih, ini nggak boleh puasa lagi. Bagi yang tidak terbiasa puasa, maksudnya apa? Sebelum pertengahan Sya'ban nggak biasa puasa Senin Kemis, atau nggak punya utang, maka setelah pertengahan kedua itu nggak boleh puasa lagi. Dah sampai Ramadan hukumnya dalam mazhab Syafi'i haram berpuasa, kecuali orang yang punya hutang puasa belum nyaur, ya, atau orang yang sudah terbiasa puasa sebelum pertengahan Sya'ban, sudah biasa Senin Kemis, ya, boleh. Walau sekarang, ya, Senin puasa, Kemis puasa, bahkan sampai mendekati Ramadan masih boleh puasa sunnah. Ini khusus bagi orang yang punya kebiasaan puasa. Cuma kalau nggak punya kebiasaan puasa, udah nisfu Sya'ban kemarin sudah nggak boleh puasa lagi. Ini terakhir, ya, kemarin terakhir, hari Ahad kemarin itu terakhir, ya. Kalau memang nggak pernah puasa, berarti kita nggak puasa lagi sampai Ramadan. Jadi nggak ada lagi, ya. Kadang sebagian orang, wah, tak Senin Kemis lah, persiapan ke Ramadan, nggak kaget, ya, padahal sebelumnya nggak pernah Senin Kemis. Senin Kemisnya malah mendekati Ramadan, ini nggak boleh. Ada larangan khusus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah melewati pertengahan Sya'ban itu tidak perlu puasa lagi, seperti itu. Kecuali yang hari sebelum pertengahan sebelum 16 Sya'ban pernah puasa, misalnya udah biasa Senin Kemis bertahun-tahun, atau minimal, ya, tanggal 15-nya puasa, sekarang masih boleh nyambung puasa. Atau orang yang punya hutang puasa, qadha Ramadan belum disaur tahun kemarin, sekarang masih boleh ganti, ya. Jadi masih ada waktu selama belum masuk Ramadan, seperti itu. Nah, setelah, ya, kemudian apa? Kemudian bekal-bekal apa saja yang kita persiapkan sebelum masuk Ramadan? Nah, para ulama mengatakan ada 3 perkara, ya, 3 hal yang seorang muslim harus membekali diri dengan itu sebelum masuk Ramadan. 3 saja sebelum masuk Ramadan kita harus tahu ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sebelum masuk Ramadan kita membekali diri dengan ilmu. Ini nomor 1. Membekali diri dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa. Puasa itu memiliki syarat sah, syarat wajib, fardu, sunnah-sunnah, hal-hal yang diharamkan, membatalkan puasa, hal-hal yang diharamkan merusak pahala puasa. Itu kita harus tahu sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai terlanjur masuk Ramadan kita blank, nggak punya pengetahuan apa-apa tentang puasa, dikhawatirkan nanti terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dalam hadisnya, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash.
Betapa banyak nanti ketika bulan Ramadan itu sebagian kita kaum muslimin ketika puasa tidak mendapatkan pahala sama sekali, cuma lapar dan haus ya, cuma luwe karo ngelak, pahalanya nol atau dikit ya. Kenapa? Karena dia puasa tetapi masih melakukan hal-hal yang dilarang. Betapa banyak orang yang qiyam tarawih, menghidupkan malamnya, pahalanya sedikit, kakinya sakit ya, kemeng, pegel, ngantuk, tapi pahalanya dikit. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan ya perintah-perintah atau rukun-rukun mungkin ketika qiyam. Maka perlu kita harus belajar sebelum masuk bulan Ramadan. Maka mulai hari ini ya sampai beberapa pekan berikutnya kita akan fokus tentang fikih puasa ya, tentang syarat-syarat puasa dan lain, diulang-ulang ya. Dulu pernah, sekarang kita ulang lagi agar kita menambah ilmu ya, murajaah, mengulang-ulang lagi agar kita punya bekal ilmu. Yang paling penting bekal ilmu. Yang pertama, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan terjatuh ke dalam hal yang kita tidak tahu ternyata itu merusak pahala puasa. Contoh yang paling fatal Pak Bu nggih, di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sering dengar ya, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dianjurkan untuk beribadah, dianjurkan untuk iktikaf dan lain-lain. Nah, coba kita pernah dengar nggak Pak Bu, seseorang kalau berbuat dosa di malam Lailatul Qadar itu dosanya juga dilipat gandakan 1000 bulan. Ngeri dong mboten niku ya, ngeri sekali ya. Makanya dulu para ulama ketika malam terakhir itu nggak macam-macam, wis di masjid iktikaf, takut berbuat dosa, khawatirnya dia berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan menjadi 1000 bulan ya. Ngeri sekali ya. Misal pada malam itu ngapusi, berarti berbohong misalnya, atau menggibah, berarti gibahnya setara gibah selama 1000 bulan, waliyadzubillah. Makanya hati-hati itu ya, makanya hati-hati. Nanti kalau kita belum tahu ilmunya kan repot. Nah, kita harus tahu ilmunya agar kita lebih hati-hati, terutama di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan itu bulan ampunan, bulan pahala dilipat gandakan, bulan kasih sayangnya Allah dan lain-lain. Tetapi sama, ketika kita malah menodai kesucian Ramadan, itu dosanya sangat besar sekali, waliyadzubillah. Dan kebanyakan orang-orang yang menodai kesucian Ramadan itu karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu dan lemahnya iman, seperti itu. Maka bekal yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal yang kedua sebelum masuk bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Ini nomor 2. Loh, apa hubungannya Pak Bu? Ada hubungannya. Seseorang itu ya bisa maksimal beribadah ketika hatinya bersih, ketika dirinya bersih dari dosa-dosa. Semakin bersih seseorang dari dosa dan penyakit hati, semakin enak untuk beribadah, semakin mudah untuk beribadah, semakin dia ini merasakan kelezatan ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tanda-tanda hati seorang bersih itu adalah kalau membaca Quran nggak pernah puas. Ngaji 1 lembar kurang ya, 2 lembar kurang, ini tanda hati orang bersih. Hati orang bersih, diri bersih dari dosa, ibadah tuh enak sekali, ibadah tuh enteng, dan dia merasakan kelezatan ibadah. Nikmat namanya sholat ya, nikmat namanya puasa, nikmat namanya zikir, namanya berdoa, sholawat, semua enak. Ini karena kebersihan hati dan diri dari dosa-dosa. Sedangkan orang yang hatinya penuh dengan dosa, dirinya penuh dengan dosa, dan dia tidak mau membersihkannya, berat ya. Baru 1 hari puasa jam 7 pagi udah ngeluh, wah lu ini. Baru 1 hari puasa jam 7 pagi wis lu suwemen bukone lah gitu. Ini ya karena apa? Karena kita nggak merasakan kenikmatan ibadah. Maka para ulama mengatakan perbanyak taubat dan istighfar sebelum masuk Ramadan, agar ketika kita masuk Ramadan hati kita bersih, diri kita bersih, ibadah itu nikmat, ibadah itu semangat dan lebih giat ya. Juga terutama juga ketika kita punya masalah sama orang lain. Sebenarnya ya ada hadis
Ya, ini riwayatnya Hasan. Ini tentang kemarin ya, tentang nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW mengatakan pada nisfu Sya'ban Allah itu melihat hambanya, kemudian mengampuni semua hambanya kecuali dua golongan. Ya, pertama musyrik, orang yang berbuat syirik, au musyahin, orang yang masih bermusuhan. Nah, kemarin makanya ini ya, siapa yang kemarin masih bermusuhan cuma gara-gara beda pilihan presiden, musuhan ya, hati-hati. Ya, masih mending Pak, kadang itu ada ya, laki-laki anak muda itu apa, musuhan gara-gara apa, beda pilihan tim sepak bola. Mending kalau beda pilihannya Indonesia, satu Persis Solo, satu Persik Kediri misalnya, masih ada rasa fanatisme daerah. Ini satunya dukung MU, satunya dukung Manchester City, nggak ada hubungannya. Ya, gara-gara beda tim sepak bola musuhan, ada seperti itu ya. Makanya kemarin seharusnya ya, sebelum nisfu Sya'ban itu kalau kita ada urusan sama orang lain, ada masalah, selesaikan, minta maaf. Jangan ada yang masih menyimpan permusuhan terhadap sesamanya seperti itu. Apalagi zaman sekarang Pak, zaman sosmed ya, kita nemu komentar embuh ra kenal sapa wonge ya, misalnya ngejek atau menghina orang yang kita suka, kita balas menghina padahal nggak kenal. Ini bahaya lagi. Kalau kenal masih mending, kenal kita bisa minta maaf, suatu saat ketemu minta maaf. Ini nggak kenal ya kan, embuh wong ngendi iki, akunnya akun namanya tidak jelas, nggak ada fotonya, hujat, kita hujat balas, hujat-hujatan di sosmed. Nah ini bahaya, nanti minta maafnya gimana, minta maafnya ya susah ya, seperti itu. Makanya kalau kemarin masih ada ya urusan sama orang lain, sekarang ya sebelum masuk Ramadan, kalau kita masih ada permusuhan terhadap sesama, masalah sepelekah atau apa, mari kita minta maaf, minta ridho. Nggak usah mikir siapa yang salah siapa yang benar, enggak. Kata Rasulullah SAW, ketika ada dua orang cekcok, entah siapa yang salah entah siapa yang benar, yang paling baik diantara mereka berdua adalah yang pertama minta maaf, yang pertama menyapa dulu. Itu yang paling baik. Rasul nggak bilang siapa yang salah siapa yang benar, pokoknya ada dua orang bermasalah, siapa dulu yang minta maaf, dia yang lebih baik. Seperti itu. Jangan gengsi untuk minta maaf, jangan gengsi untuk memulai, untuk berdamai. Seperti itu ya. Ini yang kedua ya, memperbanyak taubat dan istighfar. Karena apa? Kalau kita bersih hati dan dirinya, insya Allah masuk Ramadan lebih semangat. Yang ketiga, bekal sebelum masuk Ramadan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Oh, jangan apa? Jangan diremehkan doa ini Pak Bu ya. Karena kita ini bisa sholat, kita ini bisa ngaji, bisa puasa, bisa hadir ke majelis taklim, itu bukan karena semangat kita, bukan karena ilmu kita. Banyak orang punya ilmu, punya semangat, tapi ilmu dan semangatnya tidak mengarahkan kepada kebaikan. Betapa banyak orang tahu dengan pengetahuan yang sempurna bahwasannya sholat itu wajib, tetapi dia masih belum mau sholat. Betapa banyak orang punya ilmu, tahu bahwasanya puasa itu wajib, tetapi dia nggak mau puasa. Betapa banyak orang tahu ini itu haram, tetapi dia masih melakukannya. Ini menunjukkan ilmu itu kalau tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Pertama kita mohon pada Allah agar umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Ya, Allahumma balikna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Dan ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita mohon pada Allah agar kita dimudahkan untuk puasa, agar kita dimudahkan untuk sholat taraweh, membaca Quran, sedekah dan lain-lain. Kita mohon sama Allah, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ini yang berdoa. Berdoanya apa aja boleh, ya? Doanya apa saja boleh. Ya, intinya doa yang mengandung kita ini butuh pertolongan kepada Allah agar dimudahkan ibadah. Di antara doa yang sangat-sangat dianjurkan para ulama, ini saya ajarin ya, yang belum hafal monggo dihafalkan, yang sudah hafal ya nggak apa-apa, biar tambah hafal. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz,
inni uhibbuk, aku ini benar-benar mencintaimu. Jadi Rasulullah itu mencintai Sayyidina Mu'ad. Namanya orang mencintai pasti apa? Ingin orang yang dicintai mendapatkan kebaikan. Maka kata beliau, karena aku mencintaimu, aku berwasiat kepadamu, jangan engkau tinggalkan di akhir sholatmu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sampun apa? Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, bantu aku, kuatkan aku, ala dzikrik, untuk terus ingat kepadamu, wa syukrik, dan terus bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan terus bisa beribadah kepadamu. Ini dibaca sebelum salam bisa, setelah salam bisa. Monggo sarang-sarang, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrik wa husnik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, kamu hafal, Dek? Yang hafal siapa yang hafal? Ada yang hafal? Belum? Ini dihafalkan, nanti dicari di internet boleh. Ya, namanya doa musalsal bil mahabbah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? Allahumma a'inni ala dzikrik, diwaqaf, wa syukrik wa husni ibadatik, boleh. Boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, juga boleh. Ini doa dibaca sebelum salam dan boleh sebelum salam, setelah salam juga boleh. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang lemah, nggak bisa berbuat ketaatan kecuali karena Allah, nggak bisa berbuat baik kecuali karena bantuan Allah. Maka kita minta tolong sama Allah agar terus diistiqomahkan di dalam kebaikan. Ya, maka dulu Sulaiman bin Yasar, ya, seorang orang soleh zaman dulu, pernah berkata pada anaknya, ya, kamu tidak perlu bingung kalau ada orang yang jauh dari hidayah Allah. Justru kamu ini harus takjub ketika ada orang baik terus istiqomah. Itu tandanya Allah memang membuat dia istiqomah. Yang bisa membuat kita istiqomah di jalan kebaikan itu hanya Allah. Maka kita harus jangan pernah lupa, jangan mentang-mentang aku ngaji, insya Allah gak bakal aneh-aneh, gak bakal macem-macem, nggak seperti itu ya. Sudah ngaji alhamdulillah, tetap minta sama Allah agar kita diistiqomahkan di dalam jalan kebaikan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, kita nggak tahu, seperti itu. Ini adalah 3 bekal sebelum Ramadan, nggih. Pertama bekal ilmu, nanti kita belajar sama-sama fikih puasa. Kemudian bekal yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Yang terakhir berdoa. Semoga kita semua bisa mengamalkan ketiganya agar ketika kita masuk bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkannya untuk ibadah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dosa-dosa kita semuanya diampuni. Dan misal pun kita meninggal, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Allahumma amin. Seperti itu. Harus sungguh-sungguh, harus persiapan. Ini kita terlambat hitungannya. 17 Sya'ban baru, ya. Ulama zaman dulu 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya ada persiapan. Kita nggak apa-apa ya, walaupun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Mungkin ini ya, sebelum saya lanjutkan atau sudah dulu, monggo ada pertanyaan tentang Ramadan, baik umum atau khusus, ya, tafadhol silahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan? Ampun. Sampai jam berapa nih Pak? 7:30 nanti. Sampai jam 8 atau 8:30? Lanjut mawon. Ini betul pertanyaan, monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, mboten? Ya. Kalau tidak ada, kita baca sedikit ya tentang puasa.
tentang fikih puasa. Ini penting ya, ini bekal pertama memasuki bulan Ramadan, yaitu bekal ilmu seperti itu. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ini dari kitab At-Taqriyatus Sadidah, Kitabus Syam, kitab tentang puasa. Al-aslu fihi, dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini fungsi utama puasa. Puasa ini agar kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kata para ulama, ciri-ciri puasa kita diterima oleh Allah, ciri-ciri taraweh kita diterima oleh Allah, ciri-ciri ibadah kita di bulan Ramadan diterima, ya, tanda-tanda kita diampuni oleh Allah ketika bulan Ramadan adalah ketika selesai Ramadan kita menjadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita semakin taat, kita semakin takwa. Ini tanda-tanda kita ini diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Karena fungsi utama puasa itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian fadilatus shaum, ya, keutamaan puasa. Ya, banyak sekali ya ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan puasa. Di antaranya adalah firman Allah, ya, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini adalah perkataan Allah kepada penduduk surga. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hani'am, dengan puas, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini sebagai balasan untuk kalian karena dulu kalian sudah berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dijamin surga, ya. Nanti di surga pun dipersilahkan Allah untuk makan dan minum sepuasnya sebagai balasan karena sudah menahan lapar dan dahaga ketika di dunia, dan itu cuma sebulan dalam 1 tahun. Kemudian Allah juga berfirman, was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, a'addallahu lahum maghfirah, Allah akan memberi mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar, ya. Namanya besar nih kita nggak tahu sebesar apa, yang jelas sangat besar sekali, seperti itu. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, kullu hasanatin bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Namanya kebaikan itu dikalikan 10 kali sampai 700 kali, tergantung, ya, tergantung kita. Jadi kita berbuat baik, satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10 kali, itu minimal. Itulah keistimewaan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek tetapi ibadah-ibadah dilipat gandakan. Beda sama ulama zaman dulu, umurnya ratusan tahun, umurnya ribuan tahun, tetapi namanya satu ibadah ya kali 1. Kalau umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, itu satu ibadah dikalikan minimal 10. Kita sholat sholat subuh, sholat isya misalnya, itu pahalanya dikali 10, itu minimal. Kalau kita sholatnya ikhlas, khusyuk, ya, pakai baju yang bagus, ya, bisa dilipat gandakan menjadi 700, itu maksimal, ya. Bahkan lebih dari itu bisa jadi, ya, bisa lebih dari 700 bisa jadi. Illa siyam, kecuali puasa, fahwali ana ajzibih, aku langsung yang akan menghitungnya. Maksudnya apa? Kalau puasa khusus lebih dari itu bisa jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am, Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam jaraknya 1000 tahun, 100 tahun. Bayangkan, 1 hari tok puasa itu dijauhkan dari neraka jahanam 100 tahun, jarak 100 tahun. Apalagi puasa 30 hari, apalagi puasa tambah puasa sunnah, itu semakin jauh dari neraka. Makanya Allah itu menyediakan
surga khusus bagi orang-orang yang rajin puasa, namanya surga Ar-Rayyan. Itu nanti hanya bisa dimasuki orang-orang yang rajin puasa. Kemudian hukum-hukum puasa, ya, puasa ada 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sunnah ini apa? Sunnah ini tidak wajib dikerjakan, cuma kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ada puasa yang haram, berdosa malah, ya. Ada puasa yang makruh. Makruh ini apa? Kalau kita puasa tidak dianjurkan puasa, ya, tidak dianjurkan puasa. Kalau puasa tetap dapat pahala, cuma sebaiknya tidak puasa di hari itu. Ya, ada 4. Pertama, puasa wajib. Apa aja puasa wajib? Contoh puasa Ramadan, itu wajib hukumnya. Puasa nazar wajib. Kalau saya lulus, saya mau puasa 3 hari. Kalau saya lulus, saya mau nazar puasa 1 minggu, itu harus ditunaikan. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan puasa Senin Kemis selama 1 tahun, itu harus ditunaikan, jadi wajib. Yang awalnya sunnah jadi wajib, itu namanya puasa nazar. Puasa nazar, ya, puasa nazar itu hukumnya wajib ditunaikan. Kemudian itu puasa yang wajib, ya. Puasa, kemudian apa lagi? Puasa yang sunnah itu ada 3 macam. Puasa sunnah yang setahun sekali, contoh puasa Arafah, puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, ya, disunnahkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Puasa apa lagi? 10 Dzulhijjah, ya, itu 10 Dzulhijjah 1 sampai 9 itu juga puasa yang sunnahnya setahun sekali, ya. Muharram setahun sekali, Asyura setahun sekali, ya. Ada puasa sunnah yang sebulan sekali. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu puasa. Jadi 13, 14, 15 Rajab puasa, 13, 14, 15 Sya'ban puasa, itu namanya puasa Ayyamul Bid. Itu sebulan sekali puasanya. Ada puasa sunnah yang seminggu sekali. Apa itu? Puasa Senin, Kamis. Dan yang paling tinggi, ya, pahala puasa sunnah yang paling besar adalah puasa Daud, yaitu hari ini puasa, besok nggak puasa, hari ini puasa, besok nggak puasa. Itu namanya puasa Daud. Ini puasa sunnah yang paling besar pahalanya. Puasa sunnah yang paling besar pahalanya, seperti itu. Kemudian ada puasa yang haram, puasa tapi haram, ya, ada. Apa itu? Ada puasa haram tapi sah. Jadi puasanya sah tapi haram, berdosa. Itu puasanya seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suami, ini nggak boleh. Jadi kalau seorang istri mau puasa itu harus izin suaminya dulu. Puasa sunnah, ya, kalau puasa Ramadan nggak usah izin. Aku tak puasa Ramadan, ya Pak, ya nggak perlu, ngapain puasa, ngapain izin, wajib kok. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah harus izin sama suaminya, ya, harus izin sama. Atau puasa qadha, bayar utang, itu harus izin sama suaminya dulu, kecuali memang dah mepet waktunya mendekati Ramadan. Ada puasa tidak sah dan haram, yaitu apa? Puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran malah poso. Ini haram dan berdosa, tidak sah dan berdosa. Kemudian puasa di hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini nggak boleh, haram, tidak sah dan berdosa, seperti itu. Dan termasuk puasa yang haram adalah puasa setelah pertengahan Sya'ban, yaitu apa? 16 Sya'ban sampai Ramadan. Bagi orang yang tidak biasa puasa sebelumnya dan tidak mempunyai hutang puasa, haram hukumnya berpuasa. Ini adalah 3 hukum puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ada yang haram, seperti itu. Ini adalah beberapa hukum tentang puasa. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Insya Allah kita akan lanjutkan syarat sah puasa, syarat wajib, kemudian tentang puasa pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Buat nanti pertanyaan nih, nggak ada? Pas nih, sampun. Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar, kita tutup.
pertemuan kita pada malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.